Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film horor yang diproduksi tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang istri muda yang mendapatkan hadiah paling langka dan antik, yaitu boneka yang mereka beri nama Annabelle. Tetapi karena terjadi serangan dari anggota keluarga lain yang mempercayai sekte sesat, boneka Annabelle pun berubah menjadi bencana bagi keluarga mereka. Untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Check it out. It scares us just thinking about it. Awal film kita diperlihatkan dengan beberapa gadis dan pemuda yang sedang membicarakan tentang boneka yang mempunyai jiwa. Boneka itu bernama Annabelle. It's moving around by itself. Scene berpindah ke kejadian 1 tahun sebelumnya di Santa Monica, yang dimana terlihat dua pasangan suami istri yang sedang menghadiri kebaktian di gereja. Mari kita diperkenalkan dengan pemeran pria yang bernama John Form dan pemeran wanitanya bernama Mia. That he lay down his life for his friends. Setelah selesai, mereka langsung kembali ke rumah, diantar oleh pasangan yang lebih religius lagi, yang bernama Pete dan Sharon. Appreciate the lift, Pete. Sure thing. Just make sure to take care of this. These two, they have a lot to talk about. Thank you again. Setelah tiba di rumah, Mia langsung memperingatkan akan kecerobohan John yang sering lupa mengunci pintunya. Oh, you're in a different world now. Pada malam hari, mereka melakukan aktivitas masing-masing, yang mana oleh karena Mia yang sedang hamil tua, diharuskan bekerja yang ringan-ringan saja. Sedangkan John yang karena terlalu sayang dengan istrinya, dia meneruskan pekerjaan ujian kedokterannya di rumah saja. How's it going? Terlihat mereka sudah mempersiapkan semua untuk kelahiran anak perempuan mereka. Yang karena ini anak pertama mereka, Mia nampaknya terlalu sensitif mengenai semua hal. A little oversensitive. Dan untuk menyenangkan istrinya, John mencoba memberikan kejutan kecil berupa boneka yang paling disukai oleh istrinya untuk melengkapi koleksi boneka yang dipajang istrinya. That's the one, right? Nampak sekali kebahagiaan dari wajah istrinya. Bleeds a sack, right? Pada malam hari, awal bencana mendatangi mereka, yang dimana Mia sempat melihat ke jendelanya kedua pasangan yang sedang berantem. Dia pun membangunkan John dan meminta untuk memeriksa, yang ternyata Stay here. I'll go check it out. Oh my God, you're covered in It's not, blood. it's not mine. It's not. 307 Gardner Road. pasangan tersebut menyerang mereka. I like your dolls. Take whatever you want. Just get out. Dan melukai Mia serta John. Tiba-tiba mereka takluk oleh polisi yang tiba. Tetapi Mia terkena sebuah pisau. Sempat terlihat darah dari korban wanita yang jatuh masuk ke dalam mata boneka yang dipeluknya. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata kedua orang tersebut adalah penganut sekte sesat. Selanjutnya terlihat Mia yang sedang mengalami pemeriksaan yang oleh dokter menyarankan untuknya beristirahat total untuk menjaga janinnya hingga di waktu akan melahirkan. Bed rest for the remainder of your pregnancy now. Pada waktu mereka kembali, karena suasana yang berbeda, Mia terlihat canggung. Meskipun John sudah berusaha menenangkan dengan membersihkan setiap sudut rumah atas kejadian sebelumnya. You could perform surgery in there. It's so clean. Pada malam hari, kejadian aneh mulai terdengar, membangunkan mereka berdua. The hell
yang ternyata itu mesin jahit milik Mia yang hidup tanpa satu orang pun yang menyentuhnya. John? It's okay. Dan John pun kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, terlihat Mia yang sedang menonton TV. Tiba-tiba mendengar suara kursi goyang, tetapi tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, suaminya John yang tiba membawa bekal untuk istrinya, menceritakan tentang tempat penugasan yang jauh yang diberikan pimpinannya kepadanya. Yang oleh tawaran tersebut, John harus mengikuti wawancara sehari di kota Sacramento agar kesempatannya diterima akan besar. Dan dia harus terbang untuk meninggalkan Mia 3 hari saja. That he thinks I should attend that could help move things in that direction. Yang membuat Mia akan kesepian, tetapi merasa baik-baik saja. Detective Clarkin called. Setelah selesai perbincangan, mereka menuju ke kamar untuk beristirahat, tetapi sempat melewati kamar bayi mereka yang dimana karena melihat boneka tersebut yang menurut Mia pembawa sial, karena sempat dipegang wanita yang meninggal di scene sebelumnya, Mia pun menyuruh John untuk membuangnya dan menginginkan detektif Clarkin untuk datang ke rumah mereka meminta penjelasan mengenai kedua pasangan yang datang ke rumah mereka tadi, yang dimana kedua orang tersebut adalah penganut sekte sesat yang sudah tersebar ke seluruh dunia dan bisa melakukan hal gila dengan melakukan tindakan kekerasan. Violence for violence sake. Di hari berikutnya, di mana John akan berangkat, Mia mengucapkan salam perpisahan. Selanjutnya, Mia melakukan aktivitas sebagai ibu hamil yang kegiatannya diisi dengan menjahit. Tiba-tiba, kompor gas hidup sendiri dan memanaskan aluminium foil berisi popcorn dan meletup. Mia yang merasa aneh karena asap yang masuk ke kamarnya, dia pun memeriksa. Tiba-tiba, dia ditarik oleh sesosok makhluk kasat mata. Dan polisi pun tiba. Berpindah ke rumah sakit yang dimana suaminya tiba dan sangat terkejut melihat istrinya yang sudah melahirkan dan dinamai Leah. Hey, Leah, it's your daddy. Mia meminta John untuk pindah rumah karena dia sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di rumah tersebut. Dan sepertinya rumah itu dikutuk. It's like the houses are cursed. Berpindah ke Pasadena, rumah baru mereka yang merupakan rumah susun atau apartemen. Terlihat mereka sangat bahagia dan akan menghadiri kebaktian di rumah gereja. Dan sempat bertemu Evelyn yang merupakan pemain piano di gereja tersebut. Setelah selesai kebaktian, pendeta menghampiri Leah dan Mia untuk meminta foto Leah yang merupakan jemaat baru. Newest members of the congregation on the visitors bulletin. Setibanya di rumah, yang mana oleh karena baru pindah, mereka mempersiapkan semua barang-barang bawaan yang disimpan di dalam kardus. Tak sengaja, Mia menemukan boneka Annabelle lagi, yang ketika suaminya tiba, menurut suaminya, boneka tersebut tidak pernah dia masukkan lagi setelah dia membuang boneka tersebut di tempat sampah di scene sebelumnya. John pun berencana membuangnya, tetapi Mia melarang dan ingin menyimpannya. Keesokan harinya, pada saat Mia sedang bersama anaknya, tiba-tiba didatangi sosok wanita yang langsung mengarah ke anaknya dan mengganggunya. Tetapi membuat Mia tersadar dan langsung memeluk anaknya dan beranjak keluar. Sempat bertemu anak kecil yang karena mereka penghuni baru, orang tua anak tersebut melarang mereka untuk berbicara dengan orang asing. Di luar, dia sempat melihat toko buku yang menjual berbagai macam buku. Dan didatangi Evelyn untuk berkenalan dengan mereka, dikarenakan mereka penduduk baru di tempat itu. I'm Mia. Evelyn, hi. It's very sweet. Thank you. Ketika kembali, Mia melihat hasil lukisan anak tadi yang mengerikan menuju ke apartemennya.
Selanjutnya, dia melaporkan kepada suaminya kelakuan kedua anak tadi. Tetapi suaminya berpikir itu hanya imajinasi anak-anak tanpa memikirkan apapun. Anything. This is just one kid with an overactive imagination. Di malam hari, pada saat Mia menunggu suaminya, sembari mendengarkan suara musik, karena terlalu lama dia menunggu, segera mematikan lagunya. Tiba-tiba, lagunya berbunyi lagi. Dan tiba-tiba, seorang hantu mulai mengganggunya. Dia pun mengejar. Dan betapa mengerikannya, sesosok anak melihatnya dan tiba-tiba lagi. Selanjutnya suaminya tiba dan dia pun menceritakan tentang kejadian sebelumnya. Tetapi suaminya menyarankan untuk Mia berbicara dengan seseorang yang karena mereka rajin beribadah, mereka pun menuju ke seorang pendeta. Tetapi menurut pendeta, karena rasa memiliki, cinta, sayang, dan kebersamaan, termasuk religi yang kental dari mereka, cobaan akan selalu datang. Bukan untuk melemahkan mereka, tetapi membuat mereka selalu kuat untuk menghadapi. Pada saat mereka pergi, tak sengaja bertemu Evelyn. Dan Evelyn menawarkan diri untuk membantu mereka berkeliling tempat itu, sekaligus memperkenalkan mereka pada tempat tersebut. If you guys ever want a tour of the neighborhood, don't hesitate to call me. Selanjutnya di rumah, Mia yang sedang melakukan aktivitas biasa mendengar suara pintu rumahnya ditutup. Dia pun memeriksa sembari membawa anaknya untuk tidur di depan boneka Annabelle. Dan tiba-tiba, pintu tertutup. Selanjutnya, Mia yang menuju lantai bawah untuk menyimpan sisa barang bawaan pindahan rumah tadi mendengar suara bayi menangis. Dan di belakang terlihat kereta dorong bayi dan suara bayi menangis. Dengan ketakutannya, dia memeriksa kereta bayi tersebut. Tiba-tiba saja, sesosok makhluk hitam mengejarnya. Dia pun lari menuju ke lift. Dan liftnya pun tertutup. Tetapi pada saat terbuka, tempatnya masih situ-situ saja, tidak berubah. Dia pun lari menuju ke tangga dan bergegas menuju ke apartemennya. Dan terlihat lagi hantu mengejarnya. Ternyata hantu tersebut sudah di depannya. Dia pun langsung masuk ke apartemennya dan mendapati tangannya yang berbekas. Tetapi ternyata setelah diperiksa lagi, bekas tersebut sudah tidak ada. Dia pun memanggil polisi untuk mengetahui tentang hal aneh yang menimpanya. Yang oleh penjelasan polisi, anak tersebut bernama Annabelle, putri Higgins. Sama seperti yang dia lihat sebelumnya. The Higgins girl. Yang oleh detektif tersebut, mereka bukan beribadah, melainkan untuk membangkitkan iblis para murid Ram. The disciple. Dia pun melihat beberapa foto dan melihat simbol darah yang sama seperti yang ada di lengannya tadi. Keesokan harinya, dia langsung menuju ke toko buku Evelyn. Dan oleh karena Evelyn tahu yang dia alami, Evelyn membawanya untuk menunjukkan beberapa buku dan menganalisa bahwa kejadian sebelumnya terjadi di rumah lamanya, tetapi ada beberapa barang yang terbawa sehingga membawa bencana itu ke tempatnya sekarang. Yang oleh penjelasan Evelyn, mereka menginginkan jiwa baru untuk dipersembahkan. Evelyn menyarankan untuk lakukan apapun yang menurutnya benar. You do what you have to. Keesokan harinya, terjadi hal aneh lagi padanya. Selanjutnya, dia mempelajari isi buku pemberian Evelyn, serta simbol-simbol yang ada di buku tersebut, sampai mencari cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Dan tiba-tiba, dalam kamar anaknya berbunyi. Dan ternyata itu jebakan yang menutupi semua pintu. Tiba-tiba, dia pun langsung membobol pintu samping dan menuju ke anaknya.
Dan kengerian pun terjadi lagi, yang mana boneka Annabelle terangkat. Tetapi dari luar muncul suaminya. You gotta help us, John. Pada malam hari, pendeta pun berkunjung ke rumahnya, sembari ingin melihat boneka tersebut. Dan dia pun menjelaskan tentang setan yang selalu memanipulasi jiwa manusia, tetapi tidak bisa mengambilnya. Ketika selesai, pendeta pergi, membawa boneka tersebut. Tiba-tiba saja, sesosok hantu wanita melempar pendeta dan membawa boneka tersebut lagi. Balik lagi ke tempat Mia, yang dimana Evelyn yang menemani Mia belanja keperluan Lia, mencoba menemani Mia dan Lia di rumah 1 hari penuh. Hingga pada malam hari dimana ketika terdengar ketukan pintu, yang oleh Mia dikiranya itu pendeta Perez, tiba-tiba May God have mercy on your soul! iblis itu kembali dan mulai mengganggu mereka. Membawa Lia, dan kamar Lia terlihat menyeramkan. Evelyn mengajak mereka ke gereja. Suara aneh terdengar lagi dan menyerang Evelyn. Semakin menyeramkan lagi ketika suara Lia terdengar, tetapi Mia tidak menemukannya. Yang ada hanya boneka Annabelle. Dan terdengar suara meminta jiwanya. Dia pun menghancurkan boneka tersebut. Tiba-tiba melihat Lia. Yang ternyata itu bukan Lia. Dia pun segera melepasnya dan melihat jendela terbuka dan meminta jiwanya untuk dikorbankan. Di bawah, suaminya tiba dan langsung menuju ke rumahnya, yang ternyata juga Evelyn sudah tersadar dan memanggil-manggilnya. Mia yang seperti dihipnotis karena lemah oleh iman, akan segera membawa boneka tersebut untuk jatuh bersamanya. Tetapi John dan Evelyn masuk dan mencoba melarangnya. Dan karena Evelyn tahu cara menghilangkan kutukan tersebut, dia mencoba membujuk Mia untuk bertukar posisi dengannya. Karena Evelyn pernah merasakan kehilangan seorang anak. Dan tiba-tiba, Make it right. This is what dia menjatuhkan dirinya bersama boneka tersebut. Dan Lia pun muncul, dibarengi dengan suara pendeta Perez. Dan musuh pun lenyap sementara. Jesus said, "This is my commandment." 6 bulan kemudian, terlihat Mia dan John yang bertemu dengan pendeta yang masih hidup ternyata, dan sembari mengucapkan salam perpisahan. Dan film pun tamat. The loveliest masterpiece. Ending yang membahagiakan. Terima kasih sudah menonton. Pakatuan Pakalawiran dalam bahasa Minahasa, Sulawesi Utara, yang artinya semoga sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk review film selanjutnya. Bye-bye.